wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Irta Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari jurusan Pendidikan Bimbingan Konseling LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan NIM PPG 2213690 dan nomor peserta 2019-0049-1324. Dengan ini izinkan saya menampilkan video layanan bimbingan konseling sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kinerja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Mukanya tegang-tegang banget sih. Belum sarapan ya? Belum. Oh, udah sarapan? Belum. Yang belum? Udah, nanti sekalian makan siang ya. Baik, anak-anak, terima kasih sudah memenuhi panggilan ibu pada hari ini. Seperti yang ibu katakan kemarin, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya sudah ada yang pernah ikut kegiatan bimbingan kelompok? Ya. Sudah ya, waktu itu kita pernah ya. Ibu akan menjelaskan ulang tentang kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang masih ingat nggak apa sih maksudnya bimbingan kelompok itu? Baik, bimbingan kelompok adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh konselor. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai langkah pencegahan untuk membahas masalah-masalah yang sedang booming. Jadi nanti dari pembahasan tersebut diharapkan tidak ada nih yang akan terjadi di sekolah kita, gitu. Nah, kegiatan bimbingan kelompok ini terdiri dari 2 sampai 8 orang maksimal. Di sini ibu sengaja memilih 6 supaya lebih mudah mengkoordinasikannya. Itu dari tujuan bimbingan kelompok, ya. Di sini ibu bertugas sebagai konselor, kalian sebagai konseli, ya. Konseli itu atau peserta didik. Nah, konselor atau guru BK itu sebagai mediator, fasilitator atau pemimpin kelompok yang nanti akan mengarahkan kegiatan ini. Gitu. Waktunya itu 1 kali 40 menit, satu pertemuan 40 menit. Tapi kalau seandainya memang ada pertemuan kedua, nanti akan kita adakan lagi pertemuan kedua. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak paham ya? Sampai kegiatan iya. Baik. Pada tema hari ini kita akan membahas topik bullying atau perundungan. Ya nak ya. Sebelum memulai kegiatan, kita baca doa dulu ya. Kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada hambatan. Baik, Allah hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah Tadi ibu lupa menjelaskan ya bahwa bimbingan kelompok ini akan terbentuk dan berjalan dengan baik kalau adanya kerjasama, gitu ya. Jadi nanti yang ibu harapkan adalah masing-masing anggota kelompok, masing-masing konseli itu saling terlibat aktif, ya. Kalian gak usah takut nih kalau nanti seandainya punya pendapat atau punya ide atau punya usulan atau mungkin punya cerita yang harus diceritakan di sini. Saya takut ya bu, nggak usah ngomong deh gitu, kayaknya takut kesebar sama guru-guru. Nggak usah takut. Dalam bimbingan konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang terjadi di sini cukup di ruangan ini aja kita tahu. Insya Allah tidak akan terbuka, tidak akan tersebar sampai ke ruangan lain. Terus yang kedua adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan yang tadi ibu harapkan kalian terbuka masing-masing. Jadi ya udah punya pengalaman, ayo kita saling sharing, punya pengetahuan kita saling sharing, terus punya apalagi informasi kita saling sharing di sini, ya.
Nah, yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu udah kalian penuhi nih di hari ini. Kalian datang menemui ibu untuk melaksanakan kegiatannya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Ya. Udah pada kenal belum? Udah. Baik, mungkin ada yang belum kenal lebih dalam. Kita perkenalan dulu nih. Nanti sebutkan ya kayak yang waktu itu, sebutkan nama di sini. Nama saya Ibu Indah. Hobinya membaca buku. Perkenalkan di sebelah saya ada gitu. Nah, nanti Vio memperkenalkan diri, kemudian mengenalkan yang sebelahnya. Di sebelah saya ada. Oh, di sebelah saya ada. Nanti Dahlia ngomong perkenalan lagi. Kan nyebutin ibu. Iya, nyebutin ibu kayak waktu itu ya. Baik, ya dimulai dari ibu ya. Dari kesana. Ke sana, ke sini, ke kanan aja. Nyebutin ibu juga, Bu. Iya. Di sebelah saya. Depan Dari anak ke dede. ke Dede ya. Kita mulai ya. Gak usah nama sama ya hobi kan tadi. Nama sama hobi aja. Nama panggilan boleh. Ya. Baik. Pakai itu nggak yang tadi di sebelah. Iya. Pakai kayak gitu. Sebelah kanan saya berarti nanti ada Vio, sebelah kiri saya tadi ada Bu Indah. Bu Indah hobinya ini. Tuh. Iya, ya. Baik ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya di sini sebagai konselor atau pemimpin kelompok. Hobinya itu nonton drama Korea. Sebelah kanan saya ada. Nama saya Viola. Hobi saya bernyanyi. Tadi di sebelah kiri saya ada Bu Indah. Dia hobinya nonton drama Korea. Dan di sebelah kanan saya ada. Nama saya Dahlia. Hobi saya berenang. Di sebelah kiri saya ada Viola dan hobinya bernyanyi. Dan di sebelah kanan saya ada. Nama saya Luciana, hobinya nyetel musik. Tadi di sebelah kiri saya ada Dahlia yang hobinya berenang. Dan di depan saya Ada? Yusuf. Ada. Yusuf, hobi saya bermain badminton. Dan tadi di depan saya ada hobinya menyetel musik. Dan di sebelah kanan saya ada. Nama saya Rendra, hobi saya bermain futsal, dan sebelah kiri saya ada Yusuf yang hobinya bermain bulu tangkis, dan sebelah kanan saya ada. Nama saya Aurin Ferdinansyah, hobi saya bermain futsal. Tadi di sebelah kiri saya ada Rendra, hobinya bermain futsal, dan di sebelah kanan saya ada Bu Indah, hobinya nonton drama Korea. Oke, terima kasih semuanya. Ya, baik. Jadi pada hari ini kan kita temanya nih bullying, ya, atau perundungan. Sebelum nanti Ibu akan menggunakan teknik sosiodrama. Jadi sosiodrama itu apa? Kita bermain peran, ya. Nanti Ibu pilih ya. Jadi yang sebagai laki-laki ini akan nanti kita masuk ke topiknya. Ya, baik. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Enggak ya? Enggak. Baik, kita bermain peran dulu ya. Berdiri semuanya. Lu tumben banget baca buku, kayak orang bener aja lu. Lu Bagi duit dong. ada duit gak? Lu nggak punya duit nih. Buat lu. Cek satu Win, coba Win. Duit, awas tangan lu. Nah, ada duit juga. Mana duit lu? Di mana? Di mana duit lu? Jujur, Win. Lihat gua, Lihat atas dong. Duit. Mana? Ada. Yang bohong. Jujur, Win. Bohong banget ini ya. Enaknya diapain? Jatuhin aja ini kali ya. Duit. Bangun dong, bangun. Gak usah soal lemah gitu lu. Mau dong. Oke, bagi duit. Wih, ada nggak? Sini nggak ada nih. Sini nggak ada, Win. Bangun. Coba berdiri. Bangun. Berdiri. Simpan di mana duit? Jujur dong, duit di mana? Kalau Diam diam, aja kalau ditanyain. Ada. di mana? Beneran nggak ada nih. Ada. Lapar nih. Ada nggak? Lihat sini. Gak ada. Bingung banget lu. Lu nggak tahu siapa kita? Enggak. Enggak. Mana duitnya beneran nih? Gak ada. Simpan di mana? Kanan, ke kiri.
Oke, gimana tadi? Seru nggak? Seru ya. Seru nggak deh dibully deh? Nah, kalau Arwin seru nggak Win ngebully? Seru banget ya. Baik, Ibu coba tanya dulu ya. Tadi kan Ibu udah kasih tugas nih, yang aktornya laki-laki, yang perempuannya sebagai pengamat. Nah, Ibu tanya dari sisi pengamat dulu ya. Ibu coba tanya dari Dahlia dulu deh. Dahlia tadi mengamati Rendra. Rendra itu berarti pelaku ya. Apa yang Dahlia amati? Setelah saya mengamati Rendra, menurut saya sikap Rendra yang membuli Yusuf sangat kasar dan membuat Yusuf merasa tertekan bahkan trauma. Ya, sekarang Lutfiana. Tadi kan Lutfiana mengamati Arwin ya. Apa yang Lutfiana amati dari Arwin? Setelah saya mengamati Arwin, ia sangat terlihat memaksa dan kasar kepada korban. Tidak seharusnya Arwin seperti itu pada korban, dan saya harap kedepannya tidak ada kejadian seperti itu lagi. Oke, baik. Sangat memaksa ya. Tadi apa yang dipaksa tuh, nah? Minta duit ya. Kenapa, Win? Duit jajan kurang? Iya. Baik. Terus Vio tadi mengamati Dede Yusuf sebagai korban. Nah, ini aktor utama nih korbannya. Apa yang Vio amati? Jadi setelah saya mengamati Yusuf, saya merasa prihatin dan kesal terhadap pelaku bully karena setiap orang memiliki hak asasi manusia yang harus dihargai dan dihormati. Selain itu, dampak dari bullying dapat membuat korban depresi dan trauma sehingga korban akan takut bersosialisasi. Oke, baik ya. Terima kasih. Kalau Ibu tanya ya ke yang laki-laki ya. Ke Yusuf. Sup, gimana Sup? Kamu jadi korban bully tertekan nggak? Tertekan Bu. Tertekan Sedih. ya? Hah? Sedih, apalagi yang fisik udah Bu. Sedih ya. Tapi pernah nggak Yusuf dibully aslinya? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Mungkin setelah ini kalau dibully sama Rendra dan sama Arwin bilang ya. Nah, ini Ibu udah bikin materinya nih. Bullying itu adalah dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan. Benar ya tadi ya Lutfiana bilang segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan sengaja. Ya, sengaja. Nah, tadi nih Arwin sama Rendra ngambil duitnya Yusuf, sengaja atau nggak sengaja? Sengaja. Ngejatohin sengaja atau nggak sengaja? Sengaja. Sengaja ya. Berarti itu termasuk bullying ya. Yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi tadi ya, tujuannya untuk menyakiti dan dilakukan secara sengaja. Nah, apa sih bedanya bullying dan bercanda? Ini anak zaman sekarang, oh Bu, kalau dipanggil ke ruang guru, oh Bu, orang cuma bercanda kok Bu, gitu. Itu beda. Coba Win, baca Win. Apa sih bedanya bullying dan bercanda? Ada kalanya arti bullying dan bercanda sulit dibedakan karena keduanya dapat bersifat iseng atau mengerjai anak yang menjadi korban. Namun, ada batasan yang sangat jelas antara bullying dan bercanda. Ada batasan yang sangat jelas ya antara bullying dan bercanda. Coba dibaca, boleh Yusuf Sup dibaca. Bercanda dilakukan anak-anak sebagai salah satu cara komunikasi dan bentuk interaksi sosial. Tindakan ini dapat mempererat hubungan pertemanan di antara anak karena mereka bisa tertawa bersama dan menjadi lebih akrab. Iya. Nah, kalau bercanda itu dilakukan sebagai bentuk cara komunikasi. Ya, cara komunikasi kan ada orang yang suka bercanda, ada yang enggak gitu kan. Intinya suka sama suka. Tapi kalau bullying itu dilakukannya sengaja. Ada satu pihak yang suka, ada satu pihak lainnya tidak suka dibully itu. Ya, dan tadi tujuannya untuk melakukan penyiksaan atau penindasan ya. Nah, ini ada macam-macam bullying. Sudah pernah tahu? Sudah ya. Coba yang Vio tahu ada apa aja tuh bullying? Bullying itu kan banyak ya. Ada apa aja? Ada verbal bullying atau perundungan verbal,
Ada Ah. physical bullying Mm-mm. atau perundungan fisik, Mm-mm. social bullying atau perundungan sosial, Oke, terus? cyberbullying atau perundungan dunia maya, Mm-mm. sexual bullying atau perundungan seksual. Nah, iya baik. Jadi di sini Ibu rangkum itu cuman kita akan membahas 5 saja, ya. Ada tadi yang namanya verbal bullying, terus physical bullying atau perundungan secara fisik, kemudian ada social bullying, perundungan sosial, ada juga cyberbullying, perundungan dunia maya, ada sexual bullying atau perundungan seksual. Nah, kalau tadi nih dari kasus dari perannya Dede Yusuf dan teman-teman, Dede Yusuf CS gitu. Kira-kira Ibu tanya nih Rendra, kira-kira tadi masuknya ke bullying yang mana? Fisikal. 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 Mungkin perempuan ada pendapat lain? Tadi masuknya ke perundungan apa? Fisik ya. Fisik ya. Kenapa tuh kamu menamakan itu perundungan fisik? Karena ada sentuhan. Oh, karena ada sentuhan. Baik, ya. Oke, baik, kita lihat dulu ya. Pertama itu ada verbal bullying. Verbal bullying itu perundungan verbal ya. Itu jelas ngatain. Jelek banget sih lu gitu. Lu tinggi banget sih lu gitu. Apalagi? Pendek banget sih. Pendek banget gitu ya. Gendut banget sih lu. Terus apa lagi? Kurus banget gitu. Sipit banget sih gitu ya. Oh. Kok ketawa matanya tenggelam gitu kan ya. Ya, itu termasuk salah satu verbal bullying atau yang tertulis, yang terucap ya. Nah, terus ini ada perundungan fisik. Perundungan fisik itu intimidasi yang dilakukan sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki pelakunya. Ya, tadi benar kata Lutfiana, ada fisik yang bersentuhan. Nah, coba selain tadi Dede tuh yang dijatuhin atau yang tadi diperankan, itu apalagi tuh perundungan fisik selain itu? Enggak, maksudnya contoh perundungan fisik. Apa? Didorong. Terus apa lagi? Apalagi Win? Dijatuhin. Dipukul, benar. Ayo laki-laki, apalagi? Dijambak, benar nggak? Dicubit, masuk nggak? Masuk ya. Itu jadi pokoknya ada fisik yang tersentuh itu masuknya ke perundungan fisik ya. Kemudian ada social bullying. Nah ini coba dibaca Rendra. Social bullying atau perundungan sosial. Perundungan sosial adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang dan mengucilkan seseorang. Mengucilkan seseorang. Ya, contohnya apa tuh? Ada yang mau kasih contoh nggak? Kata-katain. Apa? Sup? Kayak misalkan Yusuf mau ikut lomba futsal, terus kata Arwin, ih lu mah gak bakal bisa, ngapain ikut-ikut. Nah, ya social bullying boleh. Atau kayak contohnya nih biasanya tapi mudah-mudahan kalau di kelas 94 mah enggak ya. Tuh, itu perempuan main sama punya circle-nya sendiri. Bener nggak? Lu ngapain sih main sama gue gitu? Lu kan nggak selevel gitu. Ya, bener nggak? Ya, itu ya. Kalau yang laki-laki gitu nggak? Nggak salah lagi. Ya, itu perundungan sosial. Jadi si korbannya ini menyendiri gitu, dibiarkan menyendiri, nggak ada temen. Nah, keempat itu ada cyberbullying atau perundungan dunia maya nih. Siapa yang punya HP di rumah? Punya semuanya. Suka nggak komen-komen negatif? Enggak. Oh, sering lihat. Contohnya apa tuh, Win? Apa? Kayak orang posting, terus dikata-katain Bu, ininya badannya gitu kan. Oh, gitu. Nah, beda kalau kayak begitu kan dikatain nih, bedanya cyberbullying sama apa tadi verbal bullying itu apa? Ada yang tahu nggak? Kan sama-sama ngata-ngatain nih. Cuman bedanya apa? Coba Lutfiana. Kalau cyberbullying itu terjadi di di dunia maya atau nggak langsung. Kalau verbal itu secara langsung. Oke, baik.
Vio, boleh? Iya, kalau verbal secara langsung, jadi ada orangnya dia ketemu gitu tetap Mm-mm. muka. Tapi kalau cyberbullying lewat media sosial kayak Instagram, Oke, WhatsApp. iya benar. Keep applause dulu dong buat kita semua. Yeay. Iya bener nih, cyberbullying itu hampir sama kayak verbal bullying. Tapi bedanya, benar tadi yang sudah disampaikan Vio dan Lutfiana, bedanya kalau cyber itu kita nggak ketemu orangnya dari HP gitu kan ya. Cuman kalau verbal bullying kita ketemu orangnya langsung gitu ya. Terus ada lagi yang namanya sexual bullying. Nah ini dikutip dari Very Well Family, perundungan seksual itu adalah tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Intimidasi seksual ini termasuk pemanggilan nama seksual atau catcalling, gerakan vulgar, menyentuh dan materi pornografi gitu. Ini kadang ya karena masalah HP ya, kadang kita suka nggak sengaja nih kayak contohnya ngasih video-video yang nggak baik gitu kan ya. Mungkin laki-laki ya yang sering vulgar, ya nggak? Ngirim gambar-gambar yang tidak baik, benar nggak? Ya, stiker-stiker. Nah itu tuh termasuk ke dalam sexual bullying, bener nggak? Arwin? Iya nggak? Apa? Oh anak baik-baik, alhamdulillah. Bandar? Ada bandar? Bandar stiker? Oh, ya. Nah itu tadi ya bullying. Ya, ada berapa tadi bullyingnya? Dek? 5. Apa aja? Coba yang laki-laki dulu. Yang laki-laki apa 5? Verbal bullying, Terus? physical bullying, Terus? social bullying, verbal bullying, sexual bullying. Sexual bullying. Oke, baik. Boleh dijelaskan dulu verbal bullying itu? Dahlia dulu. Verbal bullying. Verbal bullying adalah perundungan secara verbal yang dilakukan pada saat tatap muka dan bertemu orangnya langsung dan dengan memanggil nama yang tidak pantas, kayak misalkan nama-nama yang jelek yang dibikin korbannya tidak suka. Oke, baik ya. Jadi bullying itu ada 5, ada verbal bullying, physical bullying, cyber bullying, terus social bullying dan sexual bullying ya. Nah, tadi kan kita udah lihat nih sosiodramanya, terus kita udah bahas nih. Kira-kira ya supaya bullying itu tidak terjadi di sekolah, ya kan? Karena target terbesar bullying itu adalah anak sekolah, benar nggak sih gitu? Kita secara tidak sadar, wah, atau mungkin kita berteman ngerasanya baik-baik aja, tapi sebenarnya itu kita lagi ngebullying gitu loh, ya. Coba ada yang punya pendapat ya gimana caranya supaya bullying ini tidak terjadi di sekolah kita? Jangan memberikan reaksi apapun, jadi kalau dibully cuekin aja. Oh gitu, baik. Pertama boleh jangan memberikan reaksi apapun. Ya udah cuekin aja. Kenapa harus dicuekin? Yo. Ya biar dia nggak usah bully lagi. Oh gitu ya, karena kalau dikasih kesempatan malah semakin seneng ya. Iya. Iya, ketagihan. Baik. Siapa lagi? Dahlia, boleh? Tunjukkan bahwa kamu tidak takut. Jadi kayak kita nggak boleh lemah di depan yang bully, karena kayak pembulinya seneng kalau lemah, kayak dia nggak bisa ngapa-ngapain, kita bully aja. Nah bener, itu ya. Nggak boleh tunjukin kalau kita tuh takut. Kita harus tunjukin diri kita tuh berani. Kayak tadi, sebenarnya kan Dede Yusuf tuh udah kelihatannya keker ya. Ya enggak? Ya, cuman mungkin ya maco, cuman mungkin karena apa? Karena kelihatan takut, akhirnya Rendra dan Arwin semakin semangat. Wah. Oh, karena sendirian. Atau kalau beramai-ramai dilawan nggak, Dek? Rendra sama Arwin ya? Dilawan. Ya, karena pokoknya jangan tunjukkan rasa takut, karena kalau takut si tersangka bully ini pasti akan lagi dan lagi gitu ya. Terus apa lagi? Arwin, ayo Win. Berbicara dengan orang lain. Berbicara dengan orang lain. Iya, orang lain di sini tuh maksudnya siapa sih, Win? Guru-guru, Bu. Guru-guru. Benar. Kalau dibully mau ngomong sama guru. Iya. Temen dulu.
Siapa dulu biasanya? Teman dulu, bener. Kan yang ketemu teman dulu ya. Kalau boleh siapapun sebenarnya gitu ya. Kalau kamu nggak berani ke guru, boleh ke teman. Kalau tidak berani ke teman, boleh kamu ke guru atau ke orang tua gitu. Atau kalau mau langsung gitu ya, boleh ke guru BK-nya gitu. Yang penting jangan takut. Kalau kamu diem, nggak akan ada yang tahu nih penderitaan kamu. Penderitaan si anak apa tiri. Ya. Oke, terus apa lagi? Rendra, Belajar bela diri. belajar bela diri. Apa sih bela diri itu? Bela diri Apa? kayak Karate ya. ya karate itu. Kayak karate. Ya boleh belajar bela diri. Silakan. Ada yang pernah ikut bela diri nggak di sini? Lutfiana, tegang-tegang banget mukanya ya. Baik, kita mulai game dulu deh ya, supaya nggak tegang. Nih, Ibu punya game. Jadi nanti silakan kalian lakukan lawan katanya. Jadi kalau Ibu bilang kecil, tangan kalian besar, ya. Karena lawan kata kecil adalah besar. Kalau Ibu bilang kecil, besar ya tadi. Kalau Ibu bilang besar, kecil. Berarti kecil tangannya seperti ini ya. Ya. Siap ya? Siap. Paham ya? Paham ya. Oke, baik. Kecil, 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 besar, kecil, besar, 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 kecil. Oh, ada yang salah sih. Nanti merhatiin ya, yang perempuan merhatiin laki-laki, yang laki-laki merhatiin perempuan ya. Kecil, kecil, besar, besar, kecil, besar, kecil. Ada yang salah nggak? Ada. Besar, kecil, kecil, besar, besar, besar. Siapa? Siapa? Bener, bener ya, bener. Nyanyi, 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 nyanyi. Ayo nyanyi, sportif, sportif. Akhirnya ada nyanyi. Ayo, nyanyi apa yang enak? Balonku. Di sini aja gua. Iya, emang di sini aja. Hah? Nyanyi sempurna. Cakepan. Jawa Ren. Hah? Nyanyi apa Ren? Nih dikasih kebebasan nih. Cicak lu. Nah, kayak boleh cicak. Diganti ya. Jadi O. Cocok. Ya. Oh, belah. Ayo. Nah, oke baik ya. Siap ya. 1, 2, 3. Nanti kalau nggak bisa ditambah jadi joget nih. Ya, coba. Cocok, cocok, dodon, dong, dong, ngoroyok, dotong, sookon nyomok, hop, loloti, dotong kop. Tepuk tangan buat Rena. Baik, jadi relax ya. Ya, makanya harus konsen Ren. Walaupun kamu begini tapi kelihatan tuh. Allah Maha tahu. Baik, anak-anak terima kasih. Kita ada di penghujung kegiatan. Mungkin ada yang mau menyimpulkan. Apa sih bullying itu? Vio, apa Vio? Bullying itu? Penindasan. Kenapa sampai terjadi bullying? Kenapa Ren? Karena ada kesempatan ya. Karena ada kesempatan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dengan tema bullying itu mendapat banyak keberkahan ya nak ya. Silakan jadi agen perubahan nak, supaya bullying itu tidak terjadi di sekolah kita. Bagaimana nih perasaan kamu setelah ikut kegiatan bimbingan kelompok ini? Senang gua. Senang. Ada materi. Iya, mendapatkan materi yang baru. Mungkin ada saran untuk guru BK? Vio atau Dahlia atau Lutfiana? Dede? Sering-sering aja, oke baik.
doakan ibu sehat ya, biar nanti sering-sering kita lakukan kegiatan ini. Baik, teman-teman, terima kasih sudah hadir, sudah memenuhi panggilan ibu pada hari ini. Seperti yang ibu katakan sebelumnya, yuk kita sama-sama jadi agen perubahan agar bullying ini tidak terjadi di sekolah kita, ya. Akhirul kalam, ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.